hal sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Langsung saya cari pertolongan, Pak. Justru menyebabkan korban jiwa. Kepergian Jessica menyisakan duka setelah 41 hari bertahan akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadisya dari kelompok 1 kelas 12 BDP 1. NISN saya 0037073865. Berikut kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Ningrum, kelompok 1 dari kelas 12 BDP 1. NISN saya 0043390910. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dari kelompok 1 kelas 12 BDP 1. NISN 0037366851. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dari kelompok 1 kelas 12 BDP 1. NISN 0037281758. Hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus yaitu sebagai berikut. 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. A. Kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, dan ras. Kejahatan genosida diantaranya membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, memaksakan tindakan-tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan manusia berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pengusiran, dan penganiayaan. 2. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia berupa pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.
kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi 4 kategori. 1. Kejahatan genosida, the crime of genocide. 2. Kejahatan melawan kemanusiaan, crime against humanity. Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain, the crime of aggression. Kejahatan perang, war crime. C. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut unwilling state, atau negara yang tak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai unwilling state. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di pengadilan HAM dapat dilakukan 90 hari dan dapat diperpanjang 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. 2. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional. Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM berskala internasional, proses peradilan sebagai berikut. A. Jika suatu negara sedang melakukan penyidikan atau tuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible untuk menangani kejahatan tersebut. B. Jika perkara sudah diinvestigasi akan tetapi negara bersangkutan memutuskan untuk tidak menuntut lebih lanjut, maka pengadilan berada di dalam posisi inadmissible. C. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebulous in indem. Sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM atau tidak peduli pada hak asasi di negaranya, antara lain: 1. Diberlakukan travel warning. 2. Pengalihan investasi. 3. Pemutusan diplomatik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikotan ekspor. 7. Embargo ekonomi.